kita harus cerdas merespon takdir. Sebelum memasuki 2023, sekilas kita memantau bagaimana analisis takdir di 2022. Mungkin di antara kita banyak yang mengalami kesulitan di tahun 2022. Kesulitan di bidang ekonomi, kesulitan di bidang karir, kesulitan di bidang cari jodoh, bahkan kesulitan memelihara jodoh, kesulitan organisasi dan kemasyarakatan, dan mungkin banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Dan kesulitan itu belum ada jawabannya, maka Allah memberikan kita nasihat di Quran surat 94, surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kita berharap kesulitan yang kita dapati di tahun 2022 akan ditemui kemudahan, jawaban kemudahan di tahun 2023. Mungkin di tahun 2022 di antara kita tidak sedikit yang mengalami kesuksesan. Kesuksesan di bidang ekonomi, kesuksesan di bidang karir, kesuksesan dalam menemukan jodoh, kesuksesan dalam memelihara rumah tangga, kesuksesan dalam berorganisasi dan bermasyarakat, dan macam-macam kesuksesan lainnya. Dan kesuksesan itu dirasakan oleh kita. Namun harus kita koma, tidak boleh titik. Kesuksesan yang kita anggap sukses di mata manusia belum tentu sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak catatan yang difirmankan Allah, dimuatkan di dalam Al-Quran. Orang yang sukses pada generasinya dan dielu-elu oleh para pengikutnya. Namrud misalnya sukses, tapi di sisi Allah paling gagal. Fir'aun sukses menurut para pengikutnya, tapi di sisi Allah gagal. Qarun sukses, Haman sukses oleh orang-orang di sekitarnya di masanya, tetapi sesungguhnya di sisi Allah amat gagal. Oleh karena itu, terhadap sukses itu kita harus lihat dulu bagaimana cara kita mendapatkan kesuksesan itu. Jangan sampai injak sana, injak sini, pukul sana, pukul sini, tetapi kita naik ke atas seperti panjat pinang. Banyak yang menderita, kita yang di atas. Begitu di atas kita lupa kepada orang yang kita injak-injak itu. Maka itu bukan sukses, tapi itu adalah kegagalan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses di mata manusia. Ini diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini catatan Allah terhadap orang yang sukses. Semoga sukses yang kita harapkan adalah sukses permanen dan sukses menurut manusia, tapi juga sukses menurut Allah Rabbul Jalil. Mungkin di tahun 2022 di antara kita tidak sedikit merasakan sesuatu yang kita inginkan, tapi takdir Allah justru berbeda dengan yang kita inginkan. Kita minta warna merah, tapi yang hadir warna hitam. Kita ingin ke barat, ternyata takdir kita ke timur. Kita ingin itu, ternyata yang dapat adalah ini, dan sebagainya. Maka terhadap yang demikian itu, sesungguhnya ini adalah Allah yang menskenario semua itu. Maka sikap kita, Allah memberikan nasihat dan penjelasan. Di dalam Al-Quran surah 3, surah Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqtaha za batila
Ya Allah, ya Tuhan kami, apapun yang takdirmu, yang engkau ciptakan kepada kami, tidak ada yang sia-sia. Di zaman dulu, pernah orang protes kepada Rasulullah, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Tidak ada gunanya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu menurut kita tidak ada gunanya, akhirnya sangat berguna. Terlalu banyak orang yang sarjana karena meneliti nyamuk. Tidak sedikit orang kaya karena menjual obat nyamuk. Dan tidak sedikit juga orang menjadi terkenal, ternama, populer karena bisa mengatasi nyamuk dan seterusnya. Allah ciptakan neraka juga. Kenapa Allah ciptakan neraka? Itu diprotes juga oleh kafir Quraisy ketika itu. Kan Allah bisa saja surga semuanya. Ternyata tidak. Allah ciptakan neraka. Sebenarnya mekanisme kehidupan manusia ini dengan diciptakan kejahatan melahirkan kebaikan yang lainnya. Tidak ada polisi kalau tidak ada pencuri, tidak ada penjahat, tidak ada ahli narkoba. Tidak ada ustadz kalau orang semua taat semuanya. Tidak ada masjid kita bangun kalau semuanya sudah sami'na wa ta'ana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya apapun yang diciptakan Allah, kita harus Rabbana ma khalaqtaha dza batila. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kita mencoba bagaimana memetakan, menata tahun 2023. Bagaimana sikap kita mempetakan tahun 2023. Di dalam Al-Quran banyak sekali memberikan nasihat kepada kita. Di antaranya saya kutip 3 nasihat penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang sudah kita rasakan dan ingin memperoleh nikmat baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun 2023. Maka sikap kita jadilah orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kalau bicara soal sabar, terlalu bertaburan ayat-ayat Quran tentang sabar. Di antaranya soal perintah sabar. Di Quran surat 3 Ali Imran ayat 200, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Sabar itu artinya tidak boleh hanya sekali, terus berkali-kali kuatkan dan kuatkan. Karena ini adalah amal yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukannya, nikmat sekali buat kehidupan. Orang yang menang adalah orang yang sabar. Mungkin kalah kelihatan di dunia, tapi di akhirat Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka Allah menasihati kita pula di Quran surah 3, surah Luqman, surah 33 ayat 17. Allah menasihati kita, wasabiru ala ma asabaka. Bersabarlah kamu terhadap apapun yang menimpa hidupmu. Ini perintah dan nasihat Allah. Enggak usah emosi dengan apapun yang terjadi di sekitar, di sekeliling, bahkan di rumah tangga kita. Hadapi ke depan tahun 2023. Jika ingin menang dunia, menang akhirat, jadilah kita orang-orang yang sabirin. Nasihat kedua dari Allah, jadilah kita orang yang asyakirin. Oleh karena itu, asyakirin, Allah menasihatkan kita di dalam Quran surah 2 ayat 52. Washkuruli wala takfur. Bersyukurlah kamu dan janganlah kamu kufur. Apa tersirat makna Allah nyuruh kita bersyukur? Allah ingin menitipkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Orang yang mendapat nikmat dari Allah, supaya nikmat itu kekal abadi, akan Allah tambah lagi. Kita disuruh bersyukur, tidak boleh kufur. Ketika kita bersyukur, Allah pantang melanggar ayatnya, firmannya, pasti akan Allah tambah nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah janji akan tambah. Mungkin kita mendapat nikmat, tiba-tiba tidak tambah, malah berkurang.
Ini pertanyaan bagi kita. 2023, pertanyaan ini jangan muncul. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dan taktik bersyukur itu seperti apa? Setidaknya paling gampang, bagaimana mengembalikan nikmat Allah pada jalan Allah, bukan jalan selain Allah, tapi jalan Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah menasihati kita jika ingin sukses hidup kita, terutama di tahun 2023, jadilah orang-orang yang az-zakirin, orang-orang yang senantiasa zikir. Zikir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzikir itu adalah orang yang amat bahagia di sisi Allah. Nanti di akhirat, orang yang paling Allah banggakan adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Maka orang yang paling banyak ingat Allah, ini yang terdepan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang para aulia, para anbiya, mereka tidak ingin lupa sama Allah. Biar di akhirat Allah tidak pernah lupa kepada kita. Saya khawatir kita ini terlalu banyak lupa sama Allah, akhirnya akhirat nanti Allah lupa sama kita. Bagaimana menanamkan hati kita selalu berzikir kepada Allah? Maka beberapa metode yang dilakukan oleh para ulama kita, menciptakan amaliyah yang disebut dengan tariqah. Maka amalan tariqah ini bagaimana Allah selalu bersama kita, selalu mencintai kita, selalu kita sebut dan ingat Dia. Inilah didikan dari amaliyah tariqah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka Allah mengingatkan kita, betul ini, betul-betul Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu ingat Allah. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh dibatasi, hanya 1 menit, 1 jam, dan seterusnya. Kalau perlu setiap saat, setiap detik kita ingat Allah. Di akhirat nanti Allah akan ingat kita. Inilah orang yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kondisi yang ingin kita harapkan tahun 2023. Setidaknya jangan pernah pertama putus asa dari rahmat Allah. Kepada yang gagal tahun 2022, di 2023 harus optimistis, tidak boleh pesimistis, tidak boleh putus asa. Harus kita tanamkan rasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lalai bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah luncurkan kepada kita. Karena kita inginkan supaya nikmat itu akan Allah tambah dalam bentuk nikmat itu juga, atau dalam bentuk nikmat yang lainnya. Itu sebetulnya bisnis kita kepada Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, lalu kita kembalikan kepada Allah. Bisnis itu akan muncul untungnya. Allah akan mengembalikan kita jauh lebih besar lagi. Kemudian di 2023 jangan pernah lupa berzikir kepada Allah. Karena memang kita tidak pernah tahu berapa jatah hidup kita lagi, berapa lama. Saya berkeyakinan yang hadir Jumat hari ini tidak tahu umurnya berapa lama lagi. Siapa tahu ada yang tidak sampai 2024, mungkin ada yang tidak sampai ke bulan depan, mungkin minggu depan. Persoalan malaikat maut senantiasa menanti kita, sementara kita tidak tahu di mana malaikat menunggu kita itu. Oleh karena itu senantiasalah kita berzikir kepada Allah. Saat kita berzikir kepada Allah, lalu malaikat mengambil kita, maka itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sangat berharap segenap kelemahan kekurangan di tahun 2022 dapat kita tutupi dengan maksimal dan optimal di tahun 2023. Kekurangan, kelemahan di 2022, insya Allah di 2023 Allah akan tutupi kita semua. Dan kita berharap hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. 2023 harus lebih baik dari tahun 2022. Kita bermohon semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan suara dan jeritan hati kita pada siang hari ini.